Halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas kisah horor yang mencekam dari seorang dokter yang berhadapan dengan misteri supranatural di rumah sakit. Bayangkan, ketika bekerja di malam hari, seorang dokter menemukan petunjuk dari arwah seorang perawat yang meninggal secara misterius. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak gangguan tak kasat mata yang ia hadapi, hingga akhirnya kebenaran yang mengerikan terungkap. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk berdiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Dan tulis di komentar, dari mana kalian menonton video ini. Dr. Arman memandangi gedung rumah sakit tempatnya ditugaskan. Bangunan itu berdiri kokoh di tengah kota Malang, tapi kesan yang ditimbulkannya lebih menyerupai sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sudah lama ditinggalkan. Rumah sakit ini bukanlah fasilitas modern dengan kaca-kaca besar dan pencahayaan terang. Sebaliknya, dindingnya terbuat dari batu bata yang mulai mengelupas, dengan jendela-jendela tua berbingkai kayu yang sudah rapuh. Beberapa bagian bangunan ditumbuhi lumut, membuatnya tampak lebih seperti museum tua daripada tempat penyembuhan. Langit malam di atas rumah sakit tampak kelam. Awan-awan gelap menggantung berat, seakan menutupi sinar bulan agar tidak menyentuh tanah. Tiupan angin membawa suara gemerisik dari pepohonan besar yang tumbuh di sekitar halaman belakang, tempat yang konon dulu adalah kuburan massal saat rumah sakit ini masih menjadi fasilitas kesehatan zaman kolonial. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam ruangan langsung terasa berbeda. Bau antiseptik bercampur dengan aroma khas bangunan tua yang lembab. Lorong-lorong panjang dengan ubin putih kusam membentang, diterangi lampu-lampu neon yang berkedip sesekali, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di sudut-sudut gelap. Para perawat yang bertugas malam itu tampak terburu-buru, seakan tak ingin berlama-lama di area tertentu. Beberapa dari mereka mencuri pandang ke arah Dr. Arman dengan ekspresi cemas, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih untuk diam. Di ujung lorong, ada sebuah papan pengumuman yang hampir tak terbaca karena usia. Tulisan di atasnya pudar, tapi salah satu yang masih terlihat jelas berbunyi. Harap tidak masuk ke ruang operasi 3 di luar jam kerja tanpa izin. Dr. Arman bukan orang yang percaya pada tahayul. Baginya, rumah sakit adalah tempat kerja, bukan panggung bagi kisah-kisah seram. Namun, sejak hari pertamanya di sini, ia sering mendengar bisik-bisik dari para staf yang berbicara tentang kejadian aneh di rumah sakit ini. Seorang perawat senior pernah bercerita bahwa beberapa dokter yang bertugas di ruang operasi 3 sering merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari sudut ruangan. Padahal, saat diperiksa, ruangan itu kosong. Yang lebih menyeramkan, ada laporan dari beberapa pasien yang mengaku melihat sosok wanita berbaju rumah sakit berjalan di lorong pada malam hari, lalu menghilang di depan pintu ruang operasi. Dulu, ada seorang dokter yang mengalami hal buruk di sana, bisik seorang perawat bernama Sinta saat Arman bertanya lebih jauh. Arman mengernyit. Apa maksudmu? Sinta menelan ludah, ragu-ragu sebelum menjawab. Dulu ada seorang dokter bedah yang sering berjaga malam. Dia sering bekerja sendirian di ruang operasi 3. Sampai suatu hari, dia ditemukan tewas di ruang itu. Katanya, ada bekas cekikan di lehernya. Arman tertawa kecil, meskipun ada sesuatu di hatinya yang merasa tidak nyaman. Mungkin dia dibunuh oleh seseorang. Tapi pintunya terkunci dari dalam. Malam itu, Arman mendapat panggilan darurat. Seorang pasien kritis akibat kecelakaan membutuhkan operasi segera. Tak ada pilihan lain, ia harus menggunakan ruang operasi 3. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, langkahnya bergema di sepanjang lorong. Dinding-dinding rumah sakit yang sudah tua membuat suara kakinya terdengar lebih keras. Udara semakin dingin, meskipun AC di rumah sakit ini tidak menyala di malam hari untuk menghemat listrik. Di depan pintu ruang operasi,
ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di kaca buram pintu, ada bekas sidik jari, seolah seseorang telah menempelkan tangannya di sana. Sidik jari itu tampak baru, masih basah, padahal ruangan ini seharusnya tidak dipakai sejak sore tadi. Arman menarik napas dalam-dalam, mengusir pikirannya yang mulai bermain dengan logika. Ia membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam, suasana lebih sunyi dari biasanya. Peralatan operasi sudah disiapkan, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Bau khas rumah sakit bercampur dengan aroma yang tidak seharusnya ada, bau tanah basah. Lampu operasi menyala terang, tetapi entah mengapa bayangan di sudut ruangan tampak lebih pekat dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang berdiri di sana, mengintip dari kegelapan. Operasi berjalan dengan lancar pada awalnya. Arman fokus pada prosedurnya, memastikan setiap sayatan dan jahitan dilakukan dengan presisi. Namun, saat sedang dalam tahap akhir, ia mendengar suara lirih yang hampir seperti bisikan. "Dokter, tolong saya." Tangannya membeku di udara. Ia menoleh ke arah para perawat yang membantunya, tetapi mereka tampak tidak mendengar apa-apa. "Dokter Arman, ada masalah?" tanya salah satu perawat dengan wajah bingung. Arman menggeleng cepat. "Tidak, lanjutkan." Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Dokter, tolong cari pembunuhku." Arman menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah sumber suara, dan saat itulah ia melihatnya, bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun rumah sakit yang kotor. Matanya kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara. Arman mencoba mengabaikan penglihatannya, berusaha menyelesaikan operasi secepat mungkin. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh terus terjadi. Monitor detak jantung pasien mulai menampilkan pola aneh, bergerak naik turun dengan ritme yang tidak biasa. Lalu, tiba-tiba, lampu operasi berkedip beberapa kali sebelum mati sepenuhnya. Ruangan menjadi gelap gulita. Terdengar suara napas pelan dari sudut ruangan. Arman meraba-raba saklar di samping meja operasi dan berhasil menyalakan lampu cadangan. Namun, saat cahayanya menyala kembali, tubuhnya langsung membeku. Pasien yang seharusnya dalam kondisi anestesi tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak seperti mata manusia biasa, terlalu hitam, terlalu dalam. Bibir pasien itu bergerak pelan, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Dokter, tolong aku, cari dia, cari pembunuhku." Dokter Arman terdiam, tangannya gemetar di atas tubuh pasien. Monitor jantung terus berbunyi dengan ritme aneh, seperti mengirimkan pesan dalam bentuk detakan. Cahaya putih lampu operasi kini terasa lebih dingin, hampir menyerupai cahaya bulan yang menyinari ruang hampa. "Dokter, cari dia, cari pembunuhku." Suara itu menggema di dalam kepalanya, bukan keluar dari mulut pasien. Arman melangkah mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah kelelahan. Kurangnya tidur bisa memicu halusinasi, itu yang selalu diajarkan dalam dunia medis. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Saat ia menoleh ke arah monitor jantung, garis yang seharusnya bergerak naik turun kini membentuk pola yang aneh, seperti tulisan, seperti sebuah nama. "Rina." Arman menelan ludah. Nama itu bukan milik pasien yang sedang ia tangani. "Dokter, ada apa?" salah satu perawat bertanya dengan ragu, wajahnya sedikit pucat. Arman menggeleng cepat, mencoba menyelesaikan operasi. Meski pikirannya terganggu, ia harus tetap profesional. Namun, di balik itu, perasaan tak nyaman terus menggelayutinya. Seolah-olah, sesuatu di ruangan ini tidak ingin dia pergi begitu saja. Setelah operasi selesai, Dokter Arman berjalan melewati lorong rumah sakit yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip,
menciptakan bayangan bergerak di dinding. Setiap langkahnya menggema, membuatnya merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Saat melewati papan pengumuman tua di dinding, ia terhenti sejenak. Ia menatap tulisan peringatan tentang ruang operasi 3. Kata-kata itu kini terasa seperti peringatan serius, bukan sekadar prosedur rumah sakit. Angin dingin berembus dari jendela kecil di ujung lorong, meskipun seharusnya tidak ada ventilasi terbuka di lantai ini. Aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bunga melati layu, tercium samar. Saat itulah, ia melihatnya. Di lantai yang bersih, ada jejak kaki basah yang menuju ke arah tangga darurat. Jejak itu bukan berasal dari sepatu dokter atau perawat, melainkan dari kaki telanjang. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu terlihat berasal dari ruang operasi 3. Rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Arman mengikuti jejak kaki itu hingga sampai di depan pintu tangga darurat. Pintu itu sedikit terbuka, dan angin dingin berembus dari dalam. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan menuruni anak tangga. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tidak turun lebih jauh. Di lantai bawah, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah loker tua, berkarat, dan terlihat seperti sudah lama tidak dibuka. Di atasnya, ada noda kecoklatan yang samar-samar mengering. Arman mengulurkan tangan, membuka loker itu dengan sedikit usaha karena engselnya sudah berkarat. Di dalamnya, ada tumpukan buku catatan medis. Namun, di antara tumpukan itu, ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya, sebuah buku harian dengan sampul usang. Saat ia membuka halaman pertama, sebuah foto jatuh ke lantai. Arman membungkuk untuk mengambilnya, dan detak jantungnya hampir berhenti. Itu adalah foto seorang wanita muda dengan seragam rumah sakit. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan yang samar. "Rina, jangan biarkan dia lolos." Tiba-tiba, suara napas terdengar di belakangnya. Arman membeku. Ia bisa merasakan kehadiran seseorang, atau sesuatu, di balik punggungnya. Perlahan, ia menoleh. Di sudut ruangan yang remang-remang, sesosok wanita berdiri. Gaun rumah sakitnya kotor dan robek, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Arman, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Saat lampu berkedip, sosok itu mendadak berada lebih dekat. Arman tersentak mundur, napasnya memburu. Jari-jari tangannya mengepal buku harian yang tadi ia temukan. Sosok itu masih berdiri diam, tetapi kini ia bisa mendengar bisikannya dengan lebih jelas. "Cari dia, jangan biarkan dia lolos." Lalu, dalam sekejap, wanita itu menghilang. Hanya menyisakan udara dingin yang menyelimuti ruangan. Arman menatap buku harian di tangannya. Jari-jarinya gemetar saat membalik halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya rapi, tetapi beberapa bagian terkena noda seperti tetesan air. "Namaku Rina. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak mengalami kecelakaan. Aku dibunuh. Dan pembunuhnya masih ada di sini." Jantung Arman berdegup kencang. Ia akhirnya menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan lagi. Hantu itu tidak ingin menakutinya. Hantu itu ingin dia menemukan kebenaran. Dokter Arman duduk di ruangannya dengan buku harian Rina di tangannya. Halaman demi halaman ia baca dengan saksama, mencoba memahami kisah yang tertulis di dalamnya. "Aku merasa ada yang mengawasi setiap langkahku. Setiap malam, sebelum pulang, aku melihat bayangan hitam di lorong. Aku pikir ini hanya kelelahan, tapi entah kenapa aku merasa seseorang ingin menyingkirkanku." Arman mengernyit. Tulisan ini bukan sekadar curhatan seorang perawat. Ada ketakutan yang nyata di balik setiap kata. Ia membalik beberapa halaman lagi hingga menemukan catatan yang lebih mengerikan. "Aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Sesuatu di ruang operasi 3.
Aku ingin melaporkannya, tapi aku takut. Jika aku menghilang, tolong cari kebenarannya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sesuatu terjadi di ruang operasi 3. Sesuatu yang cukup berbahaya hingga membuat Rina terbunuh. Ia menatap jam di dinding. Hampir pukul 2 dini hari. Rumah sakit mulai sepi, hanya ada beberapa perawat dan petugas jaga malam. Jika ada waktu yang tepat untuk menyelidiki ruang operasi 3, itu adalah sekarang. Arman berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi. Cahaya lampu redup membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang dan bergerak-gerak seiring langkahnya. Saat ia mencapai ruang operasi 3, sesuatu terasa berbeda. Pintu ruangan itu yang seharusnya tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Udara di dalam ruangan lebih dingin dari biasanya. Bau antiseptik bercampur dengan aroma logam yang samar, seperti bau darah yang sudah mengering. Arman menyalakan senter kecil di sakunya dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya peralatan operasi yang tertata rapi. Namun, saat ia mengarahkan cahaya ke lantai di dekat meja bedah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada bercak darah yang hampir tidak terlihat di celah lantai. Darah yang sudah lama mengering. Seakan-akan seseorang pernah terluka atau dibunuh di tempat ini. Pikirannya mulai berpacu. Jika memang ada kejadian mengerikan di ruangan ini, pasti ada bukti lain yang bisa ditemukan. Ia segera menuju ruang keamanan rumah sakit. Jika ada sesuatu yang terjadi di ruang operasi 3, maka rekaman CCTV mungkin bisa memberikan jawabannya. Namun, saat ia sampai di ruang keamanan dan meminta rekaman untuk malam kejadian Rina menghilang, petugas jaga menggeleng. Rekaman malam itu hilang, Do. Server kami mengalami gangguan tepat di hari itu. Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Hilangnya rekaman bukanlah kebetulan. Seseorang tidak ingin ada yang mengetahui apa yang terjadi malam itu. Merasa ada yang tidak beres, Arman memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Rina. Ia teringat Sinta, perawat yang pernah membicarakan kisah Rina dengannya. Saat menemukan Sinta di ruang istirahat, ia langsung bertanya, "Sinta, kau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina, bukan?" Sinta terlihat ketakutan. Ia menggigit bibirnya sebelum menjawab dengan suara pelan. "Dok, saya tidak seharusnya bicara. Tapi Rina pernah bilang bahwa dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat di ruang operasi 3. Dia bilang ada dokter yang melakukan sesuatu yang salah." Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. "Siapa?" tanyanya tegas. Sinta menelan ludah. Matanya bergerak gelisah sebelum akhirnya berbisik, "Dokter Bima." Nama itu langsung membuat darah Arman berdesir. Dokter Bima adalah salah satu dokter senior di rumah sakit ini. Ia dikenal sebagai dokter yang kompeten, tapi juga misterius. Arman mulai menyusun semua potongan teka-teki ini. 1. Rina melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat di ruang operasi 3. 2. Rekaman CCTV malam itu menghilang. 3. Nama Dokter Bima muncul dalam percakapan ini. Apakah mungkin Dokter Bima terlibat dalam kematian Rina? Jika iya, apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi 3? Dan yang lebih penting, apakah arwah Rina masih berada di sini untuk mencari keadilan? Dokter Arman tahu bahwa jika Rina memang melihat sesuatu yang salah dalam ruang operasi 3, pasti ada jejak medis yang tertinggal. Ia memutuskan untuk menyelinap ke ruang arsip rumah sakit, tempat semua catatan pasien dan laporan operasi disimpan. Ruang arsip terletak di lantai paling bawah, di ujung lorong yang jarang dilewati. Cahaya redup dari lampu neon membuat suasana semakin mencekam. Saat ia membuka pintu, aroma kertas tua dan kelembaban menyambutnya. Ia mulai mencari berkas-berkas operasi yang dilakukan oleh Dokter Bima dalam beberapa bulan terakhir. Tangannya gemetar saat menemukan sesuatu yang aneh.
laporan operasi yang dilakukan pada hari yang sama dengan hilangnya Rina. Dalam laporan itu, tertulis bahwa seorang pasien bernama Bramanto meninggal di meja operasi karena komplikasi. Namun, ada bagian yang mencurigakan. Hasil pemeriksaan awal pasien menyatakan bahwa ia tidak memiliki kondisi serius yang dapat menyebabkan kematian tiba-tiba. Arman menatap laporan itu dengan tegang. Apakah mungkin Dr. Bima melakukan malpraktik? Atau lebih buruk, melakukan sesuatu yang ilegal? Saat ia hendak mengambil berkas itu, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Arman menahan napas, bersembunyi di balik rak arsip. Pintu ruang arsip terbuka perlahan. Seseorang masuk. Cahaya senter berkelebat di antara rak-rak. Arman menahan napas, memastikan dirinya tidak terlihat. Namun, sebelum ia bisa melihat siapa yang masuk, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Senter yang dipegang orang itu padam seketika. Lalu terdengar suara napas berat, tapi bukan milik manusia. Suara itu berasal dari sudut ruangan. Arman mencoba mengintip dari balik rak, dan matanya membelalak. Sosok Rina berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya kurus dan pucat, mata kosongnya menatap lurus ke depan. Pakaian rumah sakitnya compang-camping dengan noda darah di dada. Orang yang tadi masuk terjatuh ke lantai, tangannya gemetar ketakutan. Apa yang kau mau?" Suara orang itu bergetar. Tiba-tiba, Rina mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Arman. "Cari dia, cari kebenarannya." Lalu, dalam sekejap, ruangan kembali terang. Sosok Rina menghilang. Dan orang yang masuk tadi, ternyata Dr. Bima. Dr. Bima bangkit dengan wajah pucat. Tatapannya bertemu dengan Arman, dan seketika pria itu menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. "Kau sudah tahu terlalu banyak, Arman," katanya dengan suara serak. Arman mengepalkan tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi 3? Apa yang Rina lihat? Dr. Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Aku tidak membunuhnya, Arman. Tapi aku memang melakukan kesalahan besar." Ia berjalan menuju kursi dan duduk lemas. "Malam itu, aku melakukan operasi ilegal. Bramanto bukan pasien biasa. Ia adalah korban tabrak lari seorang pejabat penting. Kami diperintahkan untuk merahasiakan kondisinya." Arman mendengarkan dengan tegang. "Rina melihat kami menyembunyikan kematian Bramanto. Dia ingin melaporkannya. Tapi sebelum sempat, seseorang membungkamnya." Arman merasakan napasnya tercekat. "Siapa?" Dr. Bima menatapnya tajam. "Direktur rumah sakit." Dr. Arman tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Direktur rumah sakit, orang yang selama ini dihormati, ternyata dalang dari semua ini? Dr. Bima melanjutkan, "Direktur tahu Rina akan melaporkan kejadian itu. Jadi dia mengirim seseorang untuk menyingkirkannya. Tubuh Rina tidak pernah ditemukan, karena mereka menghilangkan semua bukti." Arman mengingat sesuatu, loker berkarat yang ia temukan di ruang bawah tanah. Apakah mungkin tubuh Rina masih berada di sana? Tanpa membuang waktu, ia berlari kembali ke loker tua itu, dengan Dr. Bima mengikuti di belakangnya. Saat mereka membuka loker itu sepenuhnya, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, terdapat sesuatu yang telah lama membusuk, sisa-sisa pakaian dan rambut panjang yang sudah bercampur dengan tanah. Rina ada di sana. Polisi segera dipanggil. Dengan bukti yang ditemukan, direktur rumah sakit akhirnya ditangkap. Ia mengakui perbuatannya setelah diinterogasi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Saat malam tiba, Arman kembali melewati lorong rumah sakit, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa tidak diawasi lagi. Saat ia melewati ruang operasi 3, ia berhenti sejenak. Di kaca pintu, ia melihat pantulan sosok Rina. Tapi kali ini, ia tersenyum.
dan kemudian, ia menghilang. Itulah kisah mencekam dari Dr. Arman dan misteri ruang operasi 3. Setelah perjalanan panjang yang penuh teror, akhirnya kebenaran terungkap dan arwah Rina bisa beristirahat dengan tenang. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika ada lebih banyak kasus serupa di luar sana, yang masih belum terbongkar? Apakah kalian percaya bahwa rumah sakit bisa menyimpan rahasia kelam? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah horor yang bikin merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah sendirian di rumah sakit saat malam tiba.